Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wala aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa waliyyul muttaqin as-salihin al-muhsinin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh qaidul mujahidin, qudwatu urral muhajjalin, uswatul muta'abbidin al-mukhlisin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bi hadihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, marilah dalam kesempatan yang sangat berharga ini, dalam detik-detik yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertekad menggunakan seluruh kenikmatan kita dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah kita, iman kita, dan amal saleh kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marilah kita gunakan kesempatan yang sangat berharga ini untuk tafaqquh fiddin, memahami ajaran Islam. Dan di antara yang perlu kita pelajari adalah relevansi antara keimanan dengan aplikasi dalam perbuatan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan aplikasi terhadap ilmu dan iman merupakan syarat untuk masuk surga. Maka Allah Subhanahu wa taala memvonis orang itu akan rugi, dan semua orang akan rugi kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal saleh dan bertawasi di antara kaum muslimin di atas kebenaran, dan bertawasi untuk selalu sabar dalam beribadah dan dalam perjuangan. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin, merupakan suatu problematika kita adanya kesenjangan antara iman dengan amal, antara ilmu dengan perbuatan, antara ucapan dan realita. Sedangkan Allah sangat mengecam orang-orang yang mengatakan, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah, niscaya kami ingin mengamalkannya. Dan ketika Allah menurunkan, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan Allah bersama-sama, bersaf-saf yang rapi seperti bangunan yang kokoh. Sebagian kaum muslimin mundur, atau sebagian kaum muslimin ragu-ragu, atau ada rasa takut dalam perjuangan. Allah Subhanahu wa taala mengecam mereka dengan mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hei orang-orang beriman, kenapa kalian mengatakan suatu apa yang kalian tidak katakan? Sangat besar kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala kalian mengatakan suatu apa yang tidak kalian katakan. Ma'asyiral muslimin, kita mengaku orang beriman dan pasti kita mencintai kehebatan Islam, mencintai kejayaan Islam. Dan ketika kita mengatakan Islam tapi tidak mau berjuang, kata Allah, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ketika orang-orang Nasara ditanya
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa kalian mengikuti Trinitas? Mereka mengatakan, kami mengatakan itu karena kami cinta kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, kalian mengatakan dengan Trinitas karena Allah, maka ikutilah aku. Sesungguhnya Allah Esa. Allah tidak punya anak dan tidak beranak dan tidak diperanak. Ikutilah aku dengan tauhid. Kalau kalian mengikuti aku dan kalian beriman kepada Allah, Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian, dan Allahu Ghafurur Rahim. Ma'asyiral muslimin, banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang mencela orang-orang yang mengklaim dirinya beriman kepada Allah, tapi kemudian tidak merealisasikan mengaku beriman, tapi ketika berhukum, ketika mengelola sebuah problematika, sebuah negara, sebuah bangsa, dia tidak mau dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau berhukum dengan hukum Allah, maka Allah mengecam mereka dan memvonis mereka sebagai orang-orang munafikin. Alam tara ilal ladzina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ay yatahakamu ila tauhid wa qad umiru ay yakfuru bihi wa yuridu syaitan ayudillahum dhalalan ba'ida. Apakah kau tidak perhatikan, hai Muhammad, orang-orang yang mengatakan kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami dan diturunkan sebelum kami? Mereka menginginkan berhukum dengan tauhid. Mereka menginginkan berhukum dengan hukum setan, hukum yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka diperintahkan kufur dengannya. Wa yuriduna, dikatakan alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qabl yuridun ay yatahakamu ila tauhid wa qad umiru ay yakfuru bihi wa yuridu syaitan ayudillahum dhalalan ba'ida. Perkataan itu sebetulnya karena setan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul ra'aital munafiqin yasudduna 'anka sududa. Dan ketika engkau katakan kepada mereka, ayo berhukum dengan hukum Allah, engkau akan melihat orang-orang munafikin berpaling dari engkau dengan perpalingan yang sangat jauh. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Dulu ada orang yang mengatakan, coba kalau Allah berikan kami rezeki, niscaya kami menjadi orang saleh. Tapi ketika diberikan rezeki, dia kufur kepada Allah, dia tidak mau berinfak. Apa akibatnya? Allah menstempel hatinya dengan stempel kemunafikan sampai ketemu dengan Allah. Wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqan wa lanakunanna minas sholihin. Falamma atahum min fadli bakhilu bih wa tawallaw wa mu'ridun fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'adu wa bima kanu yakdzibun. Dan sebagian mereka ada yang berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, la in atana min fadli, coba kalau Allah berikan kami rezekinya dari karunia-Nya, niscaya kami akan sedekah dan kami menjadi orang yang saleh. Tatkala Allah berikan kepada mereka dan karunia-Nya, mereka bakhil, ya, dan mereka berpaling. Fa'aqabahum nifaqa, maka Allah setempel hatinya dengan kemunafikan sampai ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu banyak sekali celaan-celaan di dalam Al-Qur'anul Karim terhadap orang yang mengatakan cinta kepada Allah tapi kemudian tidak mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang paling penting adalah kita tahu bahwa kita yang duduk di sini Islam. Coba kita pertanyakan, sudahkah kita mencintai Allah? Sudah kita beribadah kepada Allah secara ikhlas? Sudahkah kita beriman dengan hukum Allah? Sudah kita bangga dengan Islam? Sudahkah kita mencintai kaum muslimin? Sudahkah kita membela ulama-ulama kita? Sudahkah kita bertekad bahwa Indonesia ini tidak akan baik kecuali dengan Islam?
Indonesia itu akan semakin hancur tanpa dengan Islam. Sehingga kita berhusnudzon kepada Islam, berhusnudzon kepada Allah. Maka Allah mengatakan, afa hukmal jahiliyah yabghun, afa hukmal jahiliyah yabghun. Apakah hukum jahiliyah mereka cari? Apakah hukum jahiliyah mereka cari? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Maka siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Anda beriman kepada Allah, maka Anda yakin bahwa Allah satu-satunya ilah, Allah satu-satunya yang pencipta. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim dan Allah mengatakan siapa yang mengikuti Quran fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tapi seberapa banyak kita membaca Al-Qur'anul Karim? Sudah seberapa banyak kita memahami Al-Qur'anul Karim? Sudah berapa banyak kita mengikuti Al-Qur'anul Karim? Di mana letak kita dengan rintian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul merintih, ya Rabb, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'anul Karim, membacanya, mempelajarinya, hukumnya dengan sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Seberapa jauh? Apakah kita termasuk orang-orang yang dikatakan engkaulah yang meninggalkan Al-Qur'anul Karim, tidak mempelajari Al-Qur'anul Karim, tidak mengamalkan Al-Qur'anul Karim? Afa hukmal jahiliyah yabghun? Maka apakah hukum jahiliyah mereka cari? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Sebagaimana ayat yang lain dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, afa ghaira dinil islam yabghun? Apakah selain dinul Islam kalian cari? Apakah dalam perekonomian kita masih menggunakan hukum jahiliyah ataukah sudah menggunakan hukum Islam? Dalam pernikahan kita, apakah kita sudah menggunakan Islam dalam mengatur rumah tangga kita atau hukum jahiliyah? Di dalam pergaulan, apakah kita masih menggunakan Islam ataukah sudah lari kepada jahiliyah? Dalam kebudayaan, dalam pendidikan, dalam seluruh kehidupan, kata Allah Subhanahu wa taala, afa ghaira dinillahi yabghun? Apakah selain dinullah mereka cari? Walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Padahal semua orang akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua tidak mungkin akan lepas dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang yakin dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, kita mengatakan bahwa dinul kita Islam dan Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya sesama kaum muslim adalah saudara. Bagaimana sikap kita terhadap rintian saudara-saudara kita yang di Palestina, rintian saudara-saudara kita yang di Rohingya, rintian saudara-saudara kita yang di Uyghur, rintian saudara-saudara kita yang di Yaman? Seberapa jauh kepedulian kita kepada mereka? Ma'asyiral muslimin, sekarang ini adalah perang-perang narasi. Perang-perang narasi di mana Islam yang paling berjaya di Indonesia, Islam yang paling berjasa di Indonesia, Islamlah yang memerdekakan Indonesia, Islamlah yang membangun Indonesia, ulama-lah yang berkorban dengan jiwa dan harta mereka. Tetapi berapa banyak ulama-ulama dikriminalisasikan, ulama-ulama dipenjara tanpa adanya dosa, ulama-ulama dipojokkan dan Islam dipojokkan, rumah-rumah ibadah Islam dihancurkan. Seberapa jauh sikap kita dengan itu? Apakah kemudian kita menambah untuk mencurigai kaum muslimin, kemudian berhusnudzon kepada para koruptor, berhusnudzon kepada para pencaci maki dinul Islam? Inilah pertanyaan. Apakah kita tidak yakin bahwa kita akan mati? Apakah kita tidak yakin bahwa kita akan ketemu dengan hari kiamat? Apa jawaban kita terhadap Allah? Apa jawaban kita kepada Allah ketika kita tanya, Anda muslim, tapi kenapa Anda mengkhianati Islam? Anda muslim, tapi kenapa Anda mengkriminalisasikan umat Islam dan kaum muslimin serta ulama-ulama Islam? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu ma tasma'un.
Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih wa ala alihi wa sahbihi wa jundihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Konsistensi terhadap Islam akan membawa kebaikan kita dunia dan akhirat. Untuk itu, keberhasilan kita dalam mengaji, keberhasilan kita dalam sholat Jumat, sejauh mana kemudian setelah keluar dari sholat Jumat ini iman kita semakin bertambah, konsistensi kita dengan Islam semakin bertambah. Selalu bertanya, adakah aku pantas masuk surga? Sudahkah ada jaminan untukku jauh dari neraka? Sejauh mana komitmen kita dengan Islam? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hei orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah perkataan yang lurus. Sungguh la ilaha illallah menuntut realita. Sungguh perkataan radina billahi rabba menuntut adanya konsistensi kita dengan Islam. Insyaallah ketika kita melakukan qawlan sadida yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amalan kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa kalian. Wa may yuti'illah wa rasulahu, dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa anim 'ala sayyidina Muhammad waradallahu an kulli sahabati rasulillah ajma'in wa anna ma'hum bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u min wa amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasrati wa khudh man khadala muslimin. Ya Allah, tolonglah, berikanlah taufik ya Allah orang yang menolong dinul Islam ya Allah. Ya Allah, telantarkanlah orang-orang yang menelantarkan Islam ya Allah. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Rohingya. Ya Allah, saudara-saudara kami di Igur, saudara-saudara kami di Turkistan, saudara-saudara kami di Yaman. Allahumma ansurhum, Allahumma ansurhum nasra mu'assara. Allahumma ansur al-mustad'afina minal muslimina fi Filistin wa fi Turkistan wa fi Igur wa fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka khasyataka fi sirri wal alaniyah wa kalimatal haqqi fil ghadabi wal ridha wal qasda fil faqri wal ghina. Allahumma inna nas'aluka na'iman la yanfad wa qurrata 'ainin la tanqati. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nazar ila wajhikal karim wa syauqa ila liqa'ik min ghairi dharra wala fitnata mudilla. Allahumma la tad'alna fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala maridan illa shafaita wala mayyitan illa rahimta wala mujahidan fi sabilika illa nasarta wala amiran bil ma'ruf wa nahyan 'anil munkar illa wafaqta wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah iyyaka ridwan wala fiha salah illa a'antana 'ala qada'iha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salat.